Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanki Abdillah dari kelas manajemen A, kelompok 10, ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan basic pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan. Dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya, ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan yang baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang ketiga adalah seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Jadi, untuk seleksi tenaga kerja ini dibutuhkan analisis yang sangat tepat untuk memilih calon pegawai yang akan kita kerja, yang akan kita pekerjakan. Yang selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Andrew Sikula, dalam bukunya mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Perencanaan perencanaan sumber daya manusia itu bisa kita lihat dalam di dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada beberapa tahapan untuk mencapai dalam perencanaan sumber daya manusia itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan atau job analysis adalah
suatu analisa sistematis terhadap pekerjaan di dalam suatu organisasi. Yang analisa pekerjaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu job description, job description atau deskripsi pekerjaan, merincikan tugas-tugas suatu pekerjaan, lingkungan kerja, serta alat, bahan, dan perlengkapan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification, yaitu merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, analisis pekerjaan ini dibuat agar dapat yang pertama mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan persyaratan-persyaratan untuk mengukur prestasi karyawan dan sistem penilaian kerja yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, menetapkan tingkat kompensasi yang adil. Yang keempat, mengidentifikasi bahaya-bahaya yang potensial bagi keselamatan kerja karyawan. Yang selanjutnya, mengidentifikasi informasi dasar tentang prosedur operasional. Yang selanjutnya, menjelaskan batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyediakan data yang diperlukan untuk mengembangkan sistem klasifikasi pekerjaan. Selanjutnya, tahapan perencanaan SDM itu ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah deskripsi tertulis tentang apa yang harus dikerjakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan pekerjaan tertentu. Seperti nama pekerjaan, ciri khusus yang akan dikerjakan, tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan, hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan yang lain, kecakapan alat-alat, dan perlengkapan yang digunakan, serta bagaimana menggunakannya. Terus, material dan perbekalan yang digunakan, kecakapan fisik dan mental yang diperlukan, dan yang terakhir, tugas-tugas dan tanggung jawab khusus yang diberikan kepada pekerjaan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah membandingkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dihargai secara adil. Evaluasi pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan nilai-nilai atau bobot kepada tiap bagian. Kemudian dievaluasi menurut komponen-komponennya seperti berdasarkan kecakapan kerja, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizka Wahyuni dari kelas manajemen A. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul perencanaan sumber daya manusia, dan saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan sumber daya manusia, penyusunan dalam organisasi. Ketika para manajer telah memutuskan bahwa karyawan baru diperlukan, mereka mengalihkan perhatian mereka untuk merekrut dan mempekerjakan baruan orang-orang yang tepat. Penyusunan staf dalam organisasi merupakan salah satu tugas yang paling rumit dan penting dalam
tugas sumber daya yang baik. Dalam bagian ini akan dijabarkan proses mendapatkan staf dari luar perusahaan atau external staffing maupun mempromosikan staf dari dalam perusahaan internal staffing. Nah, selanjutnya yang kedua ada rekrutmen sumber daya manusia. Nah, setelah organisasi memiliki gambaran mengenai kebutuhan sumber daya manusia, masa depannya yaitu fase berikutnya biasanya adalah merekrut para karyawan baru. Nah, di sini yang pertama ada rekrutmen internal. Nah, rekrutmen internal ini berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atau atas lowongan pekerjaan tersedia sehingga juga dapat membantu membangun semangat kerja dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi agar tidak meninggalkan perusahaan. Nah, yang kedua di sini ada rekrutmen eksternal, melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu metode rekrutmen eksternal meliputi pemasangan iklan, terusnya seperti wawancara di kampus, badan-badan pencari tenaga kerja atau eksekutif. Jadi aula rekrutmen, serikat pekerja, referensi dan karyawan yang ada rekrutmen dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga di sini ada menyeleksi sumber daya manusia. Penyeleksi di sini yaitu setelah proses rekrutmen menarik sejumlah pelamar, tahap berikutnya adalah memilih seseorang yang akan dipekerjakan. Tujuan proses seleksi ini adalah mengumpulkan informasi yang akan diperkirakan tingkat keberhasilan kerja para pelamar dan kemudian mempekerjakan kandidat yang dianggap berpeluang paling berhasil. Nah, proses penentuan nilai prediktif atas informasi disebut validasi. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama ada formulir aplikasi. Formulir aplikasi tahap pertama dalam seleksi biasanya meminta para kandidat untuk mengisi lembar aplikasi lamaran. Formulir aplikasi merupakan metode yang efisien untuk mengumpulkan informasi mengenai pengalaman kerja pelamar, latar belakang, pendidikan, dan data demografis yang terkait dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya yang kedua ada tes. Tes terhadap kemampuan, keterampilan, sikap, atau pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu biasanya menjadi alat prediksi yang terbaik terhadap keberhasilan pekerjaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada wawancara. Wawancara merupakan alat seleksi yang populer. Kenapa disebut populer? Karena dapat terjadi bias dan ada unsur subjektivitasnya. Validitas wawancara dapat ditingkatkan dengan cara melatih para pewawancara untuk sadar akan adanya potensi bias dengan cara meningkatkan struktur wawancara. Yang selanjutnya, yang terakhir ada teknik lain. Teknik lain di sini yaitu organisasi juga dapat melakukan teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisinya. Tes poligraf yang populer dulu saat ini mulai ditinggalkan. Sebaliknya, organisasi kadang-kadang menuntut para pelamar melakukan ujian fisik dengan tes obat-obatan, tes kesehatan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada kompensasi atau gaji. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan, baik yang secara langsung berupa uang maupun balas jasa non-finansial. R.W. Griffin menggunakan istilah sistem kompensasi yaitu paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga mereka.
Dengan demikian, kompensasi berfungsi untuk mendayagunakan karyawan secara efektif guna mendorong peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua di sini ada jenis-jenis kompensasi. Kompensasi di sini terbagi menjadi dua jenis-jenis kompensasi, yaitu yang pertama kompensasi pembayaran langsung. Kompensasi pembayaran langsung itu seperti gaji, upah, insentif, bonus, komisi, tunjangan tunai, terus tunjangan tahunan, terus tunjangan transport, premi manajemen, dan bentuk tunjangan-tunjangan lainnya. Yang kedua ada komisi tak langsung. Nah, di sini maksudnya jenis-jenis kompensasi komisi tak langsung itu yaitu seperti tunjangan akses, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, serta berbagai bentuk pelayanan dari perusahaan terhadap karyawannya. Nah, yang ketiga di sini ada berdasarkan cara perhitungannya. Kompensasi gaji terdiri dari 4 kompensasi ya. Di sini ada 4 kompensasi gaji, jenis-jenis kompensasi. Terus yang pertama itu adalah kompensasi prestasi kerja. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan karyawan terhadap perusahaan dengan catatan hasil kerja tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu yang B, kompensasi berdasarkan lama kerja. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan lamanya karyawan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu kompensasi berdasarkan senioritas. Gaji atau upah yang dibayarkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, yang D yaitu kompensasi berdasarkan kebutuhan. Gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari karyawannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.